Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kami percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari bersama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bersama katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi dari awal kita naikkan lagu ini, katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kami percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari bersama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati. Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Percaya waktu Tuhan pasti. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkan lagu
kan bertahan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa memohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan
oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai iman yang lemah kepada Tuhan yang penuh kasih. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Markus. Kita akan baca dari pasal 9 ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dalam ayat ini kita membaca mengenai seorang ayah yang mempunyai masalah. Walau ia sudah berdoa dan berusaha, tetapi permohonannya tidak serta-merta terkabul. Ketika didoakan oleh murid-murid Yesus, anak ayah ini tidak sembuh. Malah nampaknya keadaannya semakin memburuk. Untunglah akhirnya masalahnya terselesaikan dengan baik melalui kuasa Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman ayah yang kita baca dalam ayat ini mungkin akan menolong beberapa di antara kita untuk lebih mengerti bagaimana kita dapat menyikapi iman yang lemah atau tidak ada iman sama sekali. Ada yang mengatakan, langkah pertama untuk mengatasi suatu masalah, tantangan atau kesulitan adalah dengan mengetahui apa yang menjadi inti masalah yang dihadapi. Tadinya ayah anak ini menyangka masalahnya ada pada murid-murid Yesus, yaitu murid-murid Yesus tidak mampu mengusir setan yang mengganggu dan menyengsarakan anak ayah ini. Kita baca dalam Injil, kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang.
Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ayah anak yang dirasuk oleh roh jahat ini lupa bahwa tanpa Tuhan Yesus, murid-murid Yesus sudah pasti tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, mereka pasti bisa berbuat apa saja. Kesimpulan, inti masalahnya bukan pada ketidakmampuan murid-murid Yesus. Yang kedua, ayah anak ini mungkin berpendapat bahwa sudah tidak ada harapan bagi anaknya untuk disembuhkan. Penyakit yang diderita anaknya, gejalanya begitu mengerikan, mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang, bahkan dibanting-banting oleh roh ke tanah, dan dia sudah meminta kepada murid-murid Yesus supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Tetapi sebenarnya ini bukan inti masalahnya, karena Tuhan yang kita sembah senang untuk melakukan apa yang mustahil. Yang ketiga, ayah anak ini sempat berpikir bahwa mungkin masalahnya ada pada Tuhan Yesus. Dia berkata, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayah anak ini berkata kepada Yesus, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Bila ayah ini tahu bahwa sebelum berjumpa dengan dirinya, Yesus baru saja dimuliakan di atas gunung dan mendengar suara dari sorga yang berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tentulah ayah ini akan tahu akan kuasa dan kemuliaan Tuhan Yesus. Bila ayah ini bisa membaca isi hati Tuhan Yesus, tentu dia tahu bagaimana sebenarnya hati Tuhan sudah tergerak oleh belas kasihan terhadap dirinya dan anaknya. Kita baca dalam firman Allah, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi apakah sebenarnya yang menjadi inti masalah yang dihadapi oleh ayah anak ini? Sebenarnya inti masalah ayah ini dan inti masalah yang dihadapi banyak orang lain adalah kurangnya iman. Dia berkata, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Dia tidak percaya atau meragukan kemampuan Tuhan Yesus. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus menolak ketidakpercayaan ayah ini yang berkata, jika engkau dapat. Kurangnya iman akan berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Tetapi iman akan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Inti masalah yang dihadapi ayah ini
bukan betapa parah penyakit yang diderita oleh anaknya, bukan pada hamba-hamba Tuhan yang doa-doanya mandul dan tidak ada hasilnya, bukan pada kemampuan Tuhan untuk menolongnya, bukan pula pada kerelaan Tuhan untuk menolongnya. Inti masalah yang dihadapi oleh ayah ini adalah ketidakpercayaan yang begitu menguasai dirinya. Ini juga yang seringkali menjadi masalah pada beberapa orang di antara kita. Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Firman Allah jelas mengajarkan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang baik, tetapi segala sesuatu yang kita perlukan dari Tuhan harus diterima dengan iman. Firman Allah berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Suatu kali ketika Tuhan Yesus berada di kota Nazaret, Injil mencatat ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Perhatikan, firman Allah tidak mengatakan bahwa Yesus tidak mau, tetapi Yesus tidak dapat. Sebabnya adalah ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan membuat seseorang tidak bisa menerima mujizat yang mereka perlukan. Sebaliknya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Setelah ayah ini menyadari inti masalah yang dihadapinya, sebenarnya adalah ketidakpercayaan yang begitu menguasai dirinya, maka tanggapan ayah ini adalah, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini juga yang semestinya menjadi tanggapan kita. Dalam ketidakpercayaannya, dia berseru kepada Tuhan Yesus. Dengan jujur dia mengakui keberadaannya. Aku percaya, tapi juga tidak 100% percaya. Masih ada unsur ketidakpercayaan. Dibilang benar percaya tidak bisa. Dibilang sama sekali tidak percaya juga tidak bisa. Sebab sedikit-sedikit masih ada iman juga. Kadang-kadang kita juga seperti ayah anak ini. Semuanya serba tanggung. Apa yang kita bisa lakukan bila kita berada dalam keadaan seperti ini? Yang pertama, kita harus memakai seberapa kecil pun iman yang ada pada kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Seperti ayah anak ini yang berkata, aku percaya. Iman sekecil apapun tetap ada gunanya. Sebab Yesus berkata, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Biji sesawi adalah biji yang kecil sekali. Tuhan begitu baik. Iman sekecil apapun dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan mujizat yang kita perlukan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, pada hari Sabtu hampir tengah malam, pada tanggal 23 Juli
tahun 2011, saya menerima telepon ada jemaat yang kecelakaan sepeda motor. Jadi tengah malam itu, saya pergi ke rumah sakit untuk membantu mengurus jemaat ini. Waktu saya tiba di rumah sakit, dia dalam keadaan koma dengan skala koma Glasgow atau GCS di bawah 4. Jadi harapan hidup sebenarnya tidak banyak. Akibatnya, kami kesulitan mencari rumah sakit yang masih bersedia menerima dia sebagai pasien. Baru pada hari Minggu jam 6 pagi, kami berhasil memasukkan jemaat ini di Rumah Sakit MH Tamrin di Jalan Salemba Tengah, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Kemudian saya cepat kembali ke gereja untuk melayani di kebaktian hari Minggu pada tanggal 24 Juli 2011 jam 8 pagi. Saya harus jujur mengaku bahwa saya tidak punya iman bahwa jemaat ini akan bisa sadar kembali dan hidup. Iman saya serba tanggung, hati saya berbeban berat. Tetapi di kebaktian malam pada hari Minggu itu, ketika pemimpin pujian menyanyikan lagu "Ada Satu Sobatku yang Setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, ia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ketika saya turut menyanyikan lagu ini di kebaktian malam pada hari Minggu itu, tiba-tiba saya merasa Tuhan sedang berbicara secara pribadi kepada saya lewat lagu itu. Setiap kata yang saya nyanyikan menjadi amat berarti dan penuh penghayatan. Tiba-tiba saya dikuasai oleh keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, jemaat ini tidak boleh mati. Dia harus hidup. Dan saat itu juga saya tahu bahwa jemaat ini akan hidup. Beberapa bulan kemudian, jemaat ini keluar dari rumah sakit dalam keadaan sadar dan sembuh. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Iman sekecil apapun tetap ada gunanya. Lagi pula, apabila diucapkan, iman akan bertumbuh dan tidak tetap kecil. Iman sebesar biji sesawi adalah iman yang bisa bertumbuh menjadi besar. Oleh karena itu, di tengah kesesakan, betapapun kecilnya iman kita, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Di tengah-tengah kesesakan, betapapun kecilnya iman kita, mari kita tetap ucapkan pengakuan iman kita bahwa Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Apabila iman kita serba tanggung,
kita harus mengaku dosa kita. Ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Beberapa orang kurang menyadari bahwa tidak percaya sebenarnya adalah dosa. Firman Allah berkata, "Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa." Orang Kristen harus selalu bertindak berdasarkan iman. Sebab segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ada macam-macam sebab mengapa orang melakukan sesuatu. Ada yang bertindak karena takut, gegabah, bodoh, sok pintar, malas, mementingkan diri sendiri, kemarahan, kejengkelan, dendam, tidak mengampuni, curiga, kecewa, dan sebagainya. Tetapi firman Allah mengatakan, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Apapun yang kita lakukan, semestinya dilakukan karena iman. Bahwa ini adalah yang benar untuk dilakukan, baik di mata Tuhan maupun di mata manusia. Firman Allah berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Firman Allah berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bila kita pernah bertindak tidak berdasarkan iman, mari kita mengakuinya sebagai dosa. Dan mari kita meminta pengampunan Tuhan. Sebab Allah sudah berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Apabila iman kita serba tanggung, mari kita minta tolong kepada Tuhan. Ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Firman Allah mengajarkan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Selain membaca Alkitab untuk menumbuhkan iman, iman juga dapat diminta dari Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Dalam ayat sebelumnya, Tuhan Yesus berkata, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Murid-murid Yesus merasa tidak punya iman untuk mengampuni saudara yang mengulangi dosa yang sama sampai 7 kali dalam sehari. Karena itu mereka berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Apabila kita tidak punya iman, atau iman ada tetapi serba tanggung, dibilang tidak percaya tidak bisa, dibilang betul percaya juga tidak. Mari kita minta tolong kepada Tuhan seperti ayah anak ini yang berteriak, "Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketidakpercayaan akan lenyap bila kita minta tolong kepada Tuhan Yesus sambil mengingat akan kasih-Nya kepada kita.
Firman Allah berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketidakpercayaan akan lenyap bila kita minta tolong kepada Tuhan Yesus sambil mengingat akan pengorbanannya untuk kita. Firman Allah berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ketidakpercayaan akan lenyap bila kita minta tolong kepada Tuhan Yesus sambil mengingat akan firman-Nya yang sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Dikatakan mengenai Abraham, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang terjadi dengan ayah yang berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kita baca dalam Injil, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ayah yang berteriak, tolonglah aku yang tidak percaya ini, mendapatkan pertolongan yang dimintanya dari Tuhan Yesus. Anaknya dilepaskan dari ikatan roh jahat dan menjadi sembuh. Apapun masalahnya, Tuhan Yesus adalah jawabannya. Mari kita minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk apa saja, dalam keadaan apa saja. Mari kita minta tolong kepada Tuhan Yesus apabila iman kita kecil dan serba tanggung. Mari kita minta tolong kepada Tuhan Yesus apabila ada ketidakpercayaan di dalam kita. Sebab dalam hal ini sekalipun, Tuhan Yesus sanggup mengatasi ketidakpercayaan kita. Ia penuh kasih dan Ia mau menolong kita. Dan apabila kita minta tolong kepada Tuhan Yesus, mari kita minta tolong dengan tekun. Sebab Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apabila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengakuan iman kita. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru
berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama dari awal kita pujian ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan
memenuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Irialabasada tarialabakushai, Kemuliaan Karabasanda tarialabasanda tarialabakushai, Irialaboharialabasanda tar, ini nama sakari alabasaka. saat kami menyembah, Irialabasanda tarialabakushai, Irialabasanda tarialabakushai, Irialaboharialabasanda tarialabakushai, Irialabasanda tarialabakushai, kami sembah, Irialabohar, kami sembah. ini nama sakari alabasanda tarialabakushai, Irialabahari alabasanda tar, ini anamahari alabasanda tarialabakushai, Karalabakushai, Irialabahari alabakushai, Karalabasanda tarialabakushai, Irialabahari alabakushai, Karalabakushai, Irialabasanda tarialabakushai, Irialabasanda tarialabakushai, ini anamahari alabasaka, Irialabahari alabasanda tarialabakushai, Irialabahari alabasanda tarialabakushai, Irialabahari alabakushai, Karalabasanda tar. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap orang menundukkan kepalanya. Saya minta setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Firman Allah berkata, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Apapun yang kita lakukan, semestinya dilakukan karena iman bahwa ini adalah benar untuk dilakukan baik di mata Tuhan maupun di mata manusia. Bila kita pernah bertindak tidak berdasarkan iman, seperti karena kesal, marah, benci, takut, dan sebagainya, mari kita mengakuinya sebagai dosa.
Dan mari kita meminta pengampunan Tuhan. Sebab Tuhan berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kirialamo kakaralabasadator yalabakushai. Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dosa kami Tuhan. Kalau kami pernah bertindak karena kesal, ampuni kami. Ampuni Tuhan waktu kami bertindak tidak berdasarkan iman. Ampuni kami ketika kami bertindak karena kesal, marah, benci, takut, jengkel, dan sebagainya. Ampuni kami ya Bapa. Tolong kami Tuhan untuk bertindak selalu berdasarkan iman. Kami mohon agar darah Tuhan Yesus menyucikan hati kami dari segala kejahatan. Ampuni kami ya Bapa. Sucikan hati kami. Sucikan pikiran kami. Sucikan mulut kami. Sucikan sikap, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Iman sekecil biji sesawi pun dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberikan mujizat yang kita perlukan. Karena itu mari kita tetap percaya akan kebaikan Tuhan. Sekecil apapun iman kita, mari tetap kita ucapkan pengakuan iman kita. Bahwa Tuhan Yesus baik, sungguh baik, amat baik. Mari kita lakukan sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Kirialamo kakaralabasadator yalabakushai kakaralabakushai. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau baik. Sungguh baik, sangat baik. Kami percaya Tuhan Yesus pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau setia. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau dapat diandalkan. Kami percaya Tuhan Yesus firman-Mu adalah ya dan amin. Kami percaya Tuhan Yesus apabila Engkau berjanji Engkau pasti akan menepatinya. Kami percaya Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tolong kami Tuhan. Pada waktu iman kami lemah. Tolong aku yang tidak percaya ini. Seperti ayah yang berteriak, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan dia mendapatkan pertolongan yang dimintanya dari Tuhan Yesus. Kami berseru kepadamu sekarang Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tambahkanlah iman kami Tuhan. Tambahkan iman kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tambahkan iman kami Tuhan untuk menaati perintah-perintah. Tambahkan iman kami untuk mengasihi sesama seperti Kristus telah mengasihi kami. Tambahkan iman kami Tuhan supaya kami dapat mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap
jiwa, segenap kehendak, segenap kekuatan, segenap akal budi kami. Tolonglah kami yang tidak percaya ini ya Tuhan. Pada waktu iman kami lemah, kasih-Mu Tuhan mengatasi kelemahan iman kami. Irialamo kakaralaba sadatori alaba kushai. Irialaba sadatori alaba sadatori alaba kushai. Kakaralaba kushai. Tambahkan iman kami ya Bapa. Tambahkan iman kami. Irialamo nama sadatori alaba kushai. Tambahkan iman kami Tuhan, sehingga kami dapat menerima mujizat yang Tuhan ingin berikan kepada kami. Dirialamo nama sadator yalaba kushai kakara laba sadator yalaba kushai. Tambahkan iman kami Tuhan, sehingga semua sakit penyakit di tubuh kami dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tambahkan iman kami Tuhan, sehingga sakit penyakit yang ada di tubuh jemaat yang kami doakan dilenyapkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Tambahkan iman kami Tuhan, sehingga sakit penyakit yang ada di tubuh orang-orang yang kami kasihi dilenyapkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Tambahkan iman kami Tuhan, sehingga kami dapat menerima mujizat keuangan yang kami perlukan. Tambahkan iman kami Tuhan, sehingga kami tetap percaya, tetap berharap sampai kami mendapatkan pekerjaan dan usaha yang kami minta daripada-Mu ya Tuhan. Tambahkan iman kami sehingga kami bisa mengatasi setiap masalah, setiap tantangan yang kami hadapi dalam hidup ini. Tambahkan iman kami Tuhan, sehingga kami dapat mengatasi setiap masalah yang kami hadapi di pekerjaan, di usaha, di dalam rumah tangga, dan di dalam segala pergumulan hidup kami. Tambahkan iman kami Tuhan untuk berdoa bagi anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Tambahkan iman kami Tuhan, sehingga masalah rumah tangga diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tambahkan iman kami Tuhan, sehingga kami dapat menolong anak cucu kami dan orang-orang lain untuk menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya. Tambahkan iman kami Tuhan, sehingga yang ingin melanjutkan pendidikan akan dapat melanjutkan pendidikan. Tambahkan iman kami Tuhan, sehingga kami diluputkan daripada pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Tambahkan iman kami Tuhan, sehingga anak cucu kami terlepas dari kebiasaan buruk dan pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Tambahkan iman kami Tuhan, sehingga kepada para orang tua diberikan hikmat untuk membesarkan anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tambahkan iman kami Tuhan, sehingga kami akan bisa mendapatkan tempat tinggal yang kami inginkan. Tambahkan iman kami, sehingga kami Tuhan dapat dipertemukan dengan pasangan hidup yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tambahkan iman kami Tuhan, sehingga kami bisa mendapatkan keturunan yang kami mohon dari Tuhan. Tambahkan iman kami, sehingga kami dapat menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya, dan semua yang lain yang perlu kami jual. Tambahkan iman kami Tuhan, sehingga kami dapat menerima mujizat untuk setiap keperluan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu sekarang ini. Tambahkan iman kami ya Bapa, supaya di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kebimbangan, roh keraguan-raguan, roh tidak percaya. Aku tengking engkau dalam nama Tuhan Yesus. Roh putus asa atau ingin bunuh diri, aku tengking engkau
Di dalam nama Tuhan Yesus, roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku usir engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami. Lindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayangan ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing.
pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, saya mengundang saudara-saudara untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Dan saya mengajak setiap orang untuk turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai penyerahan hidup kita. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam lahan, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkah
Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111 633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111 633737. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama katakan, kita angkat tangan kita, katakan aku punya Tuhan yang besar, sembahlah bernyanyi dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama katakan, kita angkat tangan kita, katakan aku punya Tuhan yang besar, sembahlah bernyanyi dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu.
terima